Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi demi memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal, dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, MM, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, Prodi Manajemen kelas reguler plus dengan NIM 28921 50261. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian dan langkah struktur modal. Konsep dasar struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh BOS tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan, the value of the firm. Keputusan manajemen keuangan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, keputusan investasi yang terdapat pada sisi kiri dari neraca. Manajemen keuangan berperan dalam menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan yang terdapat pada sisi kanan dari neraca yang terdiri atas kewajiban dan sekuritas. Lalu yang kedua, keputusan dalam menentukan cara perusahaan mendapatkan modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. Lalu yang terakhir, keputusan manajerial meliputi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan dari hari ke hari. Misalnya, seberapa besar ukuran perusahaan atau seberapa cepat pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, manajemen keuangan dapat memastikan bahwa perusahaan didanai dengan biaya modal paling rendah dan investor yakin mereka menanamkan uangnya di pasar modal dengan adanya jaminan hasil maksimal pada tingkat risiko yang paling kecil, serta pembuat kebijakan publik dapat membuat peraturan dan pajak yang meningkatkan output secara keseluruhan dengan tingkat risiko terkecil. Sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis. Antara lain yang pertama keuntungan yang ditahan, yang kedua penyusutan, dan yang terakhir saham pemilik. Lalu yang kedua ada dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal luar perusahaan terdiri atas 2 golongan, yaitu yang pertama sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Jadi, debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Salah satu sumber dana jangka panjang adalah pinjaman hipotek, yaitu pinjaman jangka panjang
Kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan di hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup tagihannya. Lalu ada komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada sifat kegiatan perusahaan, yang kedua faktor-faktor ekonomi, yang ketiga peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit, yang keempat suku bunga yang berlaku, yang kelima jumlah uang yang beredar, yang keenam tersedianya bahan-bahan di pasar, dan yang terakhir kebijakan dalam perusahaan. Lalu ada pola dan faktor-faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. Yaitu pola struktur modal di dunia berdasarkan riset. Ada beberapa pola dari struktur modal di seluruh dunia, yaitu yang pertama, struktur modal di beberapa negara berbeda-beda. Yang kedua, pola struktur modal setiap industri juga berbeda. Yang ketiga, utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Yang keempat, pajak mempengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Yang kelima, pada saat financial stress, utang akan menurun. Yang keenam, para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang bad news. Yang ketujuh, pengaruh transaction cost adalah menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal. Yang kedelapan dan terakhir, kepemilikan terkonsentrasi versus diffus atau tersebar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Rianto tahun 2001, beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu antara lain. Yang pertama, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. Yang kedua, stabilitas earning. Stabilitas earning. Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga, susunan aktiva. Pada umumnya, industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Yang keempat, resiko aktiva. Resiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu penggunaannya, resiko semakin besar. Yang kelima, jumlah modal yang dibutuhkan, jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu bagi perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara kebersamaan. Lalu yang keenam, keadaan pasar modal. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar modal. Sifat manajemen. Yang ketujuh, sifat manajemen. Manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung resiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dan dana perusahaan. Yang kedelapan, besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar-besar yang sahamnya tersebar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak mempengaruhi kekuasaan atau pengendalian pemegang saham mayoritas.
Perusahaan besar pada umumnya lebih menyukai penerbitan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya. Lalu ada teori-teori struktur modal. Teori Miller dan Modigliani tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori M&M merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar dari teori investasi dan operasional. Investasi. An operational definition of the cost capital and workable theory of investment yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip memaksimalisasi nilai pasar. Dengan kata lain, teori M&M ini mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori M&M membuat beberapa asumsi, baik secara eksplisit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. Di pasar modal, tidak terjadi friksi, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal, tidak ada biaya dalam membeli dan menjual sekuritas, dan tidak ada yang berbangkrutan. Lalu ada perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang beresiko atau risk equity dan utang yang bebas resiko risk free debt. Lalu yang keempat ada baik individu merupakan perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas resiko atau risk free debt rate. Lalu selanjutnya investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. Lalu yang terakhir, tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus atau cash flow bersifat anuitas hingga jangka waktu tidak terbatas. Teori M&M memiliki dua proposisi. Proposisi yang pertama dari teori M&M ini mengasumsikan bahwa perusahaan I yang berasal dari kelas C diharapkan akan memperoleh pendapatan operasional net operating income atau NOI setiap periode kondisi pada masa yang akan datang dapat diprediksi. Kita akan memberikan notasi nilai pasar dari utang atau debt sebagai DI dan nilai ekuitas SI dan nilai total dari sekuritas yang beredar sebagai FI, sehingga FI sama dengan dalam kurung SI ditambah DI sama dengan NOII per PK. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen yang stabil artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu antara lain, yang pertama meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai resiko yang kecil. Yang kedua, memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. Yang ketiga, menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen selalu dibayarkan. Selanjutnya ada kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Lalu ada kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula, sebaliknya, semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen yang dibayarkan. Dasar yang digunakan sering disebut dividen payout ratio atau DPR. Selanjutnya, kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra.
Pemberian dividen dengan cara ini ditunjukkan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Pada prinsipnya, dividen dipengaruhi oleh banyak variabel, misalnya arus kas dan kebutuhan investasi suatu perusahaan mungkin berubah-ubah dengan cepat, sehingga sulit untuk menentukan jumlah dividen tetap yang tinggi. Pada pihak lain, perusahaan mungkin menginginkan pembayaran dividen yang tinggi untuk menyalurkan dana yang tidak dibutuhkan untuk investasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan setelah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya. Semua proyek investasi yang menguntungkan dan sisanya digunakan untuk pembayaran dividen. Likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, semakin besar jumlah kas yang tersedia, dan likuiditas perusahaan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya ada kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. Lalu yang keempat, pembatasan dalam perjanjian utang. Pembatasan digunakan oleh para kreditor untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar utangnya. Selanjutnya, pengendalian perusahaan. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, perusahaan mungkin menaikkan modal pada waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang mereka kuasai menjadi berkurang dari seluruh jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil dapat memperkirakan besarnya laba untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan cenderung membayarkan dividen payout ratio. Pada perusahaan yang labanya berfluktuasi, dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibayar apabila laba menurun pada masa yang akan datang. Selanjutnya, teori-teori dividen. Ada dalam dunia keuangan terdapat 3 konsep tentang kebijakan dividen. Yang pertama, irrelevance teori, yang kedua, word in the hand teori, yang ketiga, tax preference teori. Yang pertama, irrelevance teori menurut Modigliani dan Miller, MNM, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau EBIT dan kelas rasio perusahaan. Jadi, dividen adalah tidak relevan. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah. Seperti yang pertama, pasar modal sempurna yang semua investornya adalah rasional. Yang kedua, tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tidak ada pajak. Yang keempat, kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Adapun pada biaya emisi saham baru pasti ada. Yang pertama, pasar modal yang sempurna sulit ditemui. Yang kedua, pajak pasti ada. Yang ketiga, kebijakan investasi
perusahaan tidak mungkin tidak berubah. Lalu yang kedua, bird in the hand theory. Investor lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Jawaban yang pasti tentang teori mana yang paling benar. Lalu yang ketiga ada tax preference theory. Teori ini diajukan oleh Lichtenberger dan Ramaswamy. Setiap perusahaan akan memiliki kebijakan dividen yang berbeda dan hal tersebut sesuai dengan teori dividen yang diyakini masing-masing. Jika manajemen percaya bahwa teori dividen tidak relevan dari M&M adalah benar, perusahaan tidak perlu memedulikan beberapa besar dividen yang harus dibagi. Mereka menganut teori the bird in the hand. Mereka harus membagi seluruh EAT dalam bentuk dividen. Jika cenderung mempercayai teori perbedaan pajak atau tax differential theory, mereka harus menahan IAT atau DPR dengan 0%. Jadi ketiga teori yang telah dibahas mewakili kutub-kutub ekstrim dari teori tentang kebijakan dividen. Sekalipun demikian, secara empiris belum memberikan jawaban yang pasti tentang teori mana yang paling benar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.